Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS, bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan, bagian ke-6. Langsung saja. Nomor 1. Salah satu gejala kerusakan pada organ tertentu seperti bunga dan daun adalah perubahan warna yang membentuk pola mosaik. Hal ini terjadi karena titik-titik. A. Kelebihan pigmen antosianin. B. Penghambatan pembentukan kloroplas. C. Jaringan yang menonjol pada permukaan daun. D. Sel-sel pada polisade berkembang lebih cepat. Atau E. Penggabusan pada jaringan epidermis. Pembahasannya, mosaik adalah gejala berupa perpaduan dua warna, di mana masing-masing warna terbentuk pada luasan tertentu secara bergantian pada permukaan bunga dan daun, sehingga membentuk pola mosaik. Hal ini terjadi karena penghambatan pembentukan kloroplas, atau penurunan jumlah klorofil pada kloroplas. Contoh gejala akibat serangan virus, misalnya pada tanaman tembakau yang terserang tobacco mosaic virus atau TMV. Jadi jawabannya adalah B. Penghambatan pembentukan kloroplas. Nomor 2. Karat adalah gejala yang berkaitan dengan struktur patogen, yakni penyakit pada daun dan batang disebabkan oleh jamur yang menghasilkan spora berwarna titik-titik. A. Putih. B. Hitam. C. Coklat. D. Kuning keemasan. Atau E. Kuning kecoklatan. Pembahasannya, salah satu gejala yang berkaitan dengan struktur patogen adalah karat, yakni penyakit pada daun dan batang disebabkan oleh jamur yang menghasilkan spora berwarna kuning keemasan pada permukaan daun atau batang. Contoh karat pada gandum akibat Buccinia graminis. Jadi jawabannya adalah D. Kuning keemasan. Nomor 3. Nekrosis pada jaringan dalam umbi dan buah biasanya menyebabkan pembusukan. Gejalanya dapat berupa titik-titik. A. Busuk dalam. B. Busuk lunak. C. Mumifikasi. D. Busuk hati. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, nekrosis pada jaringan dalam umbi dan buah biasanya menyebabkan pembusukan. Gejalanya dapat berupa, pertama, busuk dalam. Contohnya, tomat yang terinfeksi tomato mosaic virus. Yang kedua, busuk lunak atau soft rot. Contohnya, mentimun akibat Rhizopus sp. Yang ketiga, mumifikasi. Contohnya, busuk kering pada buah kakao akibat Phytophthora palmivora. Yang keempat, busuk hati atau black heart. Contohnya, penyakit pada tomat yang kekurangan kalsium. Jadi jawabannya adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 4. Penyakit inti hitam atau black heart pada kentang muncul di gudang penyimpanan jika ventilasi tempat penyimpanan kurang baik. Penyakit ini disebabkan oleh pengaruh titik-titik. A. Cahaya. B. Kekurangan oksigen. C. Kelembaban. D. Temperatur. Atau E. Gas beracun. Pembahasannya, penyakit sebagai akibat kekurangan oksigen dapat muncul di gudang penyimpanan. Jika ventilasi tempat penyimpanan kurang baik, maka akan terjadi penurunan konsentrasi oksigen yang dibarengi dengan peningkatan konsentrasi karbon dioksida yang akan menyebabkan berbagai gangguan atau penyakit pada produk pertanian. Misalnya, penyakit inti hitam atau black heart pada kentang. Jadi jawabannya adalah B. Kekurangan oksigen. Nomor 5. Akibat pengaruh temperatur rendah, yaitu terjadinya perubahan keseimbangan antara pati dan gula pada umbi kentang. Pada temperatur 0 sampai 5 derajat Celcius,
keseimbangan antara pati dan gula akan bergeser ke arah gula, sehingga konsentrasi gula lebih tinggi yang menyebabkan titik-titik. A. Naiknya laju respirasi. B. Turunnya laju respirasi. C. Berdifusinya oksigen. D. Peningkatan laju pertumbuhan. Atau E. Penurunan laju pertumbuhan. Pembahasannya, salah satu akibat pengaruh temperatur rendah yaitu terjadinya perubahan keseimbangan antara pati dan gula pada umbi kentang. Pada temperatur 0 sampai 5 derajat Celcius, keseimbangan antara pati dan gula akan bergeser ke arah gula, sehingga konsentrasi gula lebih tinggi yang menyebabkan naiknya laju respirasi. Dan kondisi ini dibarengi dengan tidak dapat berdifusinya oksigen sampai ke bagian dalam umbi kentang, sehingga terjadi nekrosis dan kemudian menghitam. Jadi jawabannya adalah A. Naiknya laju respirasi. Nomor 6. Perhatikan ciri-ciri dari penyakit pada tanaman hias ini. Pertama, daun mulai melunak. Kedua, basah dan berubah warna menjadi gelap. Ketiga, mengeluarkan bau busuk. Yang keempat, disebabkan oleh bakteri. Berdasarkan ciri-ciri tersebut merupakan jenis penyakit titik-titik. A. Antraknosa. B. Black spot. C. Fusarium. D. Soft rot. Atau E. Virus mosaik. Pembahasannya, penyakit soft rot biasa juga disebut busuk basah. Ciri-ciri dari penyakit ini adalah daun tanaman hias yang mulai melunak, basah, dan berubah warna menjadi gelap. Selain itu, tanaman hias juga akan mengeluarkan bau busuk. Tentunya akan sangat mengganggu dan berbahaya untuk tanaman hias jika tidak segera diatasi. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan oleh bakteri dan sering muncul saat musim hujan. Jadi jawabannya adalah D. Soft rot. Nomor 7. Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan dari kelompok ini yaitu sirih, tembakau, nim, dan jambu mete. Berdasarkan jenis tumbuhan yang berpotensi jadi bahan pestisida termasuk kelompok titik-titik. A. Tanaman fungisida nabati. B. Tumbuhan pestisida serbaguna. C. Tumbuhan rodentisida nabati. D. Tumbuhan insektisida nabati. Atau E. Tumbuhan moluskisida. Pembahasannya, di mana kelebihan kelompok ini tak hanya berfungsi untuk satu jenis, misalnya insektisida saja, tetapi juga berfungsi sebagai fungisida, nematisida, moluskisida, dan bakterisida. Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan dari kelompok ini yaitu sirih, tembakau, nim, dan jambu mete. Berdasarkan jenis tumbuhan yang berpotensi jadi bahan pestisida termasuk kelompok tumbuhan pestisida serbaguna. Badan Litbang Pertanian 2011. Jadi jawabannya adalah B. Tumbuhan pestisida serbaguna. Nomor 8. Gejala penyakit kekurangan air di dalam tubuh tanaman adalah klorosis, daun mengecil, kekerdilan, dan lain-lain. Gejala penyakit seperti ini dipengaruhi oleh titik-titik. A. Cahaya. B. Temperatur. C. Kelembaban. D. Kekurangan oksigen. Atau E. Pilihan salah semua. Pembahasannya, pada pengaruh kelembaban, tanaman memerlukan air untuk proses hidrasi, fotoplasma, fotosintesis, pembawa unsur hara, serta hasil fotosintesis di dalam jaringan pembuluh. Kekurangan air di dalam tubuh sel tanaman juga dapat menghambat pembelahan dan perpanjangan sel. Gejalanya seperti klorosis, daun mengecil, kekerdilan, kelayuan, buah mengecil, dan sampai tanaman mati. Jadi jawabannya adalah C. Kelembaban. Nomor 9. Pada bambu sering terdapat gejala sapu setan pada ranting-ranting yang disebabkan oleh jamur Elsinoe bambusae.
Berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam sel dan jaringan tumbuhan, maka gejala sapu setan ini termasuk tipe gejala titik-titik. A. Nekrotik, B. Hiperplastik, C. Hipoplastik, D. Primer, atau E. Sekunder. Pembahasannya, berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam sel dan jaringan tumbuhan, gejala dibagi 3 tipe, yaitu pertama, gejala nekrotik disebabkan adanya kerusakan pada sel, bagian sel, atau matinya sel. Yang kedua, gejala hiperplastik disebabkan karena pertumbuhan sel yang lebih dari biasa atau overdevelopment. Yang ketiga, gejala hipoplastik disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel atau underdevelopment. Gejala sapu setan termasuk tipe gejala hiperplastik, terjadi karena berkembangnya banyak tunas ketiak yang biasanya laten atau tidur. Dengan demikian terjadilah berkas ranting yang rapat. Umumnya gejala disertai dengan kurang berkembangnya ruas dan daun-daun. Gejala ini dapat disebabkan oleh serangan virus, mikoplasma, atau jamur. Jadi jawabannya adalah B, hiperplastik. Nomor 10, nomor terakhir. Jika suatu cabang mengalami gangguan pada ujungnya, maka beberapa tunas tidur dekat di bawah bagian yang sakit itu berkembang menjadi ranting-ranting segar yang tumbuh vertikal dengan cepat. Gejala hiperplastik ini dinamakan titik-titik. A. Kudis, B. Etiolasi, C. Hidrosis, D. Erinosis, atau E. Proplepsis. Pembahasannya, jika suatu cabang mengalami gangguan pada ujungnya, maka beberapa tunas tidur dekat di bawah bagian yang sakit itu berkembang menjadi ranting-ranting segar yang tumbuh vertikal dengan cepat. Gejala hiperplastik ini dinamakan proplepsis. Gejala ini sering terjadi pada batang atau cabang karet yang terserang jamur upas atau Upasia salmonicolor. Jadi jawabannya adalah E, proplepsis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.